Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya di sini untuk mempresentasikan presentasi dengan judul Peran Penting UPI dalam Menekan Dampak Negatif Bahasa Gaul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Wahyudi, mahasiswa Teknik Mesin di Universitas Mercu Buana Jakarta dengan NIM 413191100089. Latar belakang mengapa saya memilih judul peran penting UPI dalam menekan dampak negatif bahasa gaul adalah karena seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya penggunaan bahasa gaul, banyak terjadi pergeseran kaidah terhadap bahasa Indonesia yang mengakibatkan pemakaian bahasa Indonesia menjadi tidak baku, tidak baik, dan tidak benar. Nah, uji kemahiran bahasa Indonesia sendiri, UPI, itu digunakan untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia. Dari UPI, kita dapat melihat persentase penutur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, belakangan ini, para generasi-generasi muda kita banyak yang tidak dapat membedakan mana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, saya ingin melihat apakah ada peran dari UPI ini untuk menekan dampak negatif dari bahasa gaul, terutama bahasa asing. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan yang mana akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu uji kemahiran bahasa Indonesia. Lalu kita akan menuju ke dampak bahasa gaul. Lalu yang ketiga, kita akan masuk ke inti presentasi di mana kita akan melihat peran UPI dalam menekan dampak negatif bahasa gaul sendiri. Nah, uji kemahiran bahasa Indonesia atau UPI ini adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berbahasa Indonesia. Nah, sejarah awal terbentuknya UPI itu bermula pada Kongres Bahasa Indonesia keempat pada tahun 1983, yang selanjutnya pada Kongres Bahasa Indonesia kelima tahun 1988 muncul kembali gagasan untuk membuat sebuah sarana tes bahasa Indonesia yang berstandar. Lalu dibuatlah sebuah tim yang digunakan untuk mengurus pembentukan tes bahasa Indonesia yang standar tersebut, dan pada akhirnya diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Dr. Bambang Sudibyo pada tahun 2006. Nah, UPI sendiri sudah mempunyai dasar hukum yang telah dikukuhkan Menteri Pendidikan Nasional dengan surat keputusan Mendiknas nomor 15/U/2003. Di samping itu, UPI juga telah terdaftar dan diakui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 8 Januari 2004 dengan hak cipta nomor 023993 dan 023994. Nah, uji kemahiran bahasa Indonesia ini dibagi menjadi 5 seksi ujian, yang mana seksi pertama itu mendengarkan, seksi kedua itu merespon kaidah, seksi ketiga itu membaca, seksi keempat menulis, dan seksi kelima itu berbicara. Nah, masing-masing seksi ini mempunyai tujuan masing-masing. Yang mana untuk seksi mendengarkan sendiri itu bertujuan untuk mengukur kemampuan memahami informasi yang diungkapkan secara lisan. Lalu untuk seksi kedua itu seksi merespon kaidah, itu digunakan untuk mengukur kemampuan merespon penggunaan kaidah bahasa Indonesia ragam formal, baik itu ejaan, pilihan kata, bentuk maupun kalimat. Lalu yang ketiga itu seksi membaca. Seksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan memahami isi wacana tulis. Lalu untuk seksi keempat itu seksi menulis, itu digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Indonesia secara tulis berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel ataupun gambar. Nah, seksi kelima itu seksi berbicara. Itu hampir sama dengan seksi 4, yang membedakan hanya jika seksi 4 itu mengukur kemampuan bahasa Indonesia secara tulis. Nah, seksi kelima itu mengukur kemampuan bahasa Indonesia secara lisan berdasarkan informasi yang terdapat dalam diagram ataupun gambar ataupun tabel. Lalu untuk pemeringkatan di UPI sendiri itu dibagi menjadi 7 peringkat yang berbeda. Yang paling atas adalah istimewa, lalu di bawahnya ada sangat unggul, unggul, madya, semenjana, marginal, dan yang paling bawah adalah terbatas. Nah, peringkat paling bawah terbatas ini bukan berarti seseorang tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia.
melainkan seseorang tersebut dapat menggunakan bahasa Indonesia namun hanya terbatas untuk komunikasi sehari-hari, bukan untuk pendidikan ataupun kebutuhan-kebutuhan formal lainnya. Nah, bukan berarti seseorang dengan kemampuan terbatas ini tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia, namun seseorang ini mempunyai potensi yang besar untuk digali, yang kemungkinan besar dapat diubah untuk dinaikkan tingkatnya ke tingkat yang lebih tinggi dan dapat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Lalu untuk dampak bahasa gaul. Nah, sebelum kita masuk ke dampak dari bahasa gaul sendiri, kita harus mengetahui apa sih bahasa gaul itu. Nah, bahasa gaul menurut Mulyana tahun 2008 adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Nah, untuk dampak dari bahasa gaul sendiri ternyata terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Bahasa gaul memiliki dampak positif juga. Nah, dampak positif dari bahasa gaul adalah membuat seseorang menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, dan dapat menambah pengetahuan seseorang mengenai bahasa yang digunakan di kalangan masyarakat setempat. Seperti halnya ketika kita ke Betawi, di mana penggunaan kata saya dan dia diganti menggunakan kata lo dan gue. Nah, itu adalah sebuah wujud kreasi ataupun inovasi dalam berbahasa oleh anak-anak muda setempat yang digunakan untuk mempererat hubungan komunikasi antar mereka. Nah, untuk dampak negatif dari bahasa Indonesia dari bahasa gaul ini, itu dapat menurunkan eksistensi dan derajat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara maupun bahasa nasional. Nah, ketika bahasa Indonesia ini eksistensinya mulai hilang, mulai memudar dan dianggap kuno, dikhawatirkan akan membuat punahnya penutur bahasa Indonesia dan membuat generasi muda di masa mendatang tidak dapat mengenal bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu untuk peran UBI dalam menekan dampak negatif bahasa gaul saya klasifikasikan menjadi 3 bagian, yang mana yang pertama adalah mengenalkan bahasa Indonesia ke kancah internasional dan meningkatkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN bahkan bahasa perbara. Nah, di sini karena tujuan kedepannya UBI dapat menjadi syarat untuk kelulusan sarjana ataupun syarat untuk seseorang asing masuk ke Indonesia dan bekerja di Indonesia harus dapat lolos tes UBI. Nah, secara tidak langsung ini akan membuat bahasa Indonesia dikenal lebih luas lagi di kancah internasional. Yang kedua, menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang familiar di semua kalangan. Nah, untuk saat ini banyak pemuda-pemuda yang enggan menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia dianggap terlalu formal, kaku, dan tidak ramah digunakan untuk berkomunikasi antar pemuda yang sifatnya ingin bebas. Nah, dengan adanya UBI diharapkan seseorang dapat mengenal bahasa Indonesia lebih dalam lagi, dan dengan dari tujuan yang pertama itu mengenalkan bahasa Indonesia ke kancah internasional, dan kita berharap pemuda-pemuda akan lebih bangga terhadap bahasa Indonesia ketika bahasa Indonesia dikenal di kancah internasional. Dengan begitu pemuda akan merasa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang keren untuk digunakan dan akan menjadi bahasa yang familiar di semua kalangan. Lalu yang ketiga adalah mensosialisasikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dari hal-hal di atas dapat kita simpulkan bahwa ternyata UBI memiliki peran yang penting dalam menekan dampak negatif dari bahasa gaul. Nah, saran saya, meskipun munculnya bahasa-bahasa asing ini dalam jejaring sosial dapat menjadi sebuah bumerang bagi bahasa Indonesia, dan menimbulkan dampak negatif, namun tidak ada salahnya kita mengapresiasi kreativitas ataupun inovasi generasi muda dalam bidang bahasa ini, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat pula. Namun bukan berarti dengan adanya pemakluman ini penggunaan dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia menjadi rendah. Berikut saya lampirkan daftar pustaka untuk menjadi rujukan, dan jika ada pertanyaan dapat dikirimkan pada email ataupun IG yang saya cantumkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.